Selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Selamat kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau katakan lewat pujian kita malam hari ini, Yesus kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
sembah, pujian, penghormatan, pengagungan, pengucapan syukur dan terima kasih Bapa kami naikkan ke hadirat-Mu malam ini. Berkatilah umat-Mu dengan penyembahan, pujian yang dinaikkan kepadamu. Tiba saatnya Bapa kami mau menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu, dan berfirmanlah kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan Yesus berkata, amin. Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan yang berada di rumah. Kita kembali membuka kitab kita dari surat Roma pada pasal yang ketiga. Malam ini kita akan membahas ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Roma pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18, bahwa dikatakan manusia atau dunia ini, saudara yang kekasih, telah berada di bawah kuasa dosa. Kenapa? Yaitu dimulai sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Baik, mari kita membaca ayatnya yang ke-9. Kalau kita sudah dapat Roma pasal 3 ayat yang ke-9, mari kita baca bersama. 2, 3. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jelas dalam ayat ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa saudara yang dikasihi, jadi bagaimanakah kata firman Allah ini? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Maksudnya, adakah kelebihan orang Yahudi dibandingkan dengan orang Yunani atau dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dalam dunia ini? Dikatakan sama sekali tidak, kata firman Tuhan. Mengapa? Sebab di atas sudah dijelaskan bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani semuanya telah berada di bawah kuasa dosa. Mengapa kalimat ini digunakan bahwa semuanya telah berada di bawah kuasa dosa? Karena manusia yang terlahir ke dalam dunia ini diawali kejatuhan dosa itu dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18 akan dijelaskan di sana tentang orang-orang yang tetap berada, saudaraku, di dalam dosa, yang belum mengalami pertobatan atau kasih karunia atau kelahiran baru, kelahiran kembali di dalam Kristus, di mana kecenderungan atau semua karakter, pola hidup, gaya hidup manusia dijelaskan dalam ayat ini, saudaraku, pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Ayat yang ke-10 kita baca seperti ada tertulis,
tiada yang benar seorang pun tidak. Saudara, seperti inilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak benar, saudaraku. Mengapa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Kita akan melihat gaya atau kecenderungan atau saudaraku apa yang dilakukan oleh manusia. Kita akan melihat poin-poinnya dari ayat yang ayat yang ke-11 ini sampai ayat yang ke-18. Ayat yang ke-11 poin pertama berbunyi seperti begini. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Iya. Saudaraku, kata firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Apa yang dimaksud dengan tidak ada seorang pun yang berakal budi? Dalam saudaraku poin pertama ayat yang ke-11 ini, artinya dikatakan tidak ada seorang pun yang berusaha mencari Tuhan untuk hidup menurut perintah Tuhan. Iya, tidak ada seorang pun katanya yang berusaha bagaimana ia mencari Tuhan, dan kemudian orang itu hidup di dalam Tuhan, dalam persekutuan, dalam keintiman dengan Tuhan, saudara yang kekasih dalam. Sebab firman Tuhan berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi untuk saudaraku berusaha mencari Tuhan. Iya, itulah yang terjadi, kata Roma pasal yang ketiga ini ayat yang ke-11. Kemudian yang kedua masih dalam ayat yang ke-11 ini, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada katanya orang yang mencari Tuhan. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang berusaha mendapat dan menemukan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi tidak ada upaya, usaha, tindakan konkret yang dilakukan oleh manusia untuk berusaha mencari dan menemukan Tuhan. Dan ketika menemukan Tuhan, mereka beribadah, berbakti dengan segenap hati, dengan segenap hidup mereka kepada Tuhan, bahkan mengasihi dan mencintai Tuhan. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-12, poin yang ketiga berkata begini, semua orang telah menyeleweng. Semua orang yang lahir ke dalam dunia ini dikatakan telah menyeleweng, telah keluar dari ketentuan Tuhan, telah keluar dari jalan kebenaran, yaitu Kristus Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan apakah yang dimaksudkan dengan semua orang telah menyeleweng? Artinya semua manusia telah menyimpang atau keluar dari jalan kebenaran dan memberontak kepada Tuhan, saudara-saudara. Jadi bukan saja menyimpang, keluar dari kebenaran, keluar dari jalan yang harus kita jalani sebagaimana saudaraku mestinya sebagai saudaraku manusia yang diciptakan oleh Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi manusia lebih suka menyeleweng, lalu saudaraku memberontak, saudara, melawan kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup mereka, saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti itu, saudara. Kemudian yang keempat dalam ayat yang ke-12 ini dikatakan bahwa
mereka semua tidak berguna. Tuhan menciptakan manusia dengan, saudaraku, Tuhan mempunyai tujuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, kata firman Tuhan, mereka semua tidak berguna. Tidak berguna di sini, saudara, artinya semua manusia tidak memberi faedah, tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, baik bagi diri kita sendiri atau diri orang itu, maupun untuk bermanfaat, berfaedah, berdampak yang baik, saudaraku, bagi orang lain atau juga bagi orang banyak. Jadi manusia, saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti ini, tidak menjadikan dirinya sebagai orang yang berguna, orang yang bermanfaat, orang yang memberi dampak yang baik kepada sesamanya. Tetapi, saudaraku, mereka menjadikan dirinya menjadi orang yang tidak berguna. Pertama di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Yang kelima, masih dalam ayat yang ke-12 ini, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara yang dikasihi, artinya tidak ada seorang pun, saudaraku yang dikasihi, yang mau berbuat baik. Tetapi kecenderungan manusia adalah berbuat dosa, berbuat jahat, mengikuti keinginan hawa nafsunya, mencapai segala sesuatu, menghalalkan segala sesuatu, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Sementara Tuhan dikatakan menciptakan kita di dalam Yesus Kristus untuk apa? Menjadi orang yang berbuat baik, yang berguna, yang bermanfaat, seperti apa yang Tuhan sudah sediakan, yaitu apa? Melakukan pekerjaan yang baik, menjadi orang yang berguna. Itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Kemudian kita lanjut pada ayat yang ke-13, saudaraku, poin yang ke-6. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Kerongkongan manusia dikatakan seperti kubur yang ternganga. Artinya apa? Kerongkongan mereka seperti lubang kubur, iya, yang terbuka dalam tanah, iya, untuk menyimpan mayat-mayat atau orang-orang mati, saudara-saudara. Saudara lihat itu bahwa kerongkongan manusia, saudara, adalah terbuka, ternganga, saudara, untuk apa? Perkara-perkara yang busuk, perkara-perkara yang mematikan, saudara, perkara-perkara yang tidak baik, saudara. Itu yang terjadi, kata firman Allah, yang dilihat oleh Rasul Paulus tentang keadaan manusia yang sesungguhnya, saudara yang dikasih. Iya. Kemudian kita lanjut, saudaraku, poin yang ke-7, masih dalam ayat yang ke-13 ini. Lidah mereka merayu-rayu. Apakah yang dimaksudkan dengan lidah mereka, saudaraku, merayu-rayu? Artinya, iya, lidah mereka dikatakan membujuk dan memikat hati orang dengan kata-kata manis untuk percaya kepadanya, saudara, untuk tujuan berbuat jahat.
Ini cenderung dilakukan maaf cakap bagi perempuan-perempuan jalang. Seperti itu gaya hidup mereka atau gaya hidup manusia. Merayu-rayu berkata-kata yang manis, saudaraku, untuk memikat hati orang, bukan untuk tujuan yang terhormat, bukan tujuan yang terpuji, bukan tujuan untuk memuliakan Tuhan, bukan tujuan untuk membawa orang kepada kebenaran, tapi adalah untuk bersama-sama melakukan dosa, melakukan kejahatan, memberontak kepada Tuhan sebagai satu bentuk penghujatan atau perlawanan mereka kepada Tuhan, saudaraku. Kemudian yang ke-8 dalam ayat yang ke-13 ini adalah bibir mereka mengandung bisa. Yang kita tahu biasa dengar adalah ular yang, saudaraku, berbisa, mengandung bisa. Tetapi saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa bibir mereka mengandung bisa. Artinya apa? Bibir mereka mengandung racun, saudara. Mengandung racun yang dapat menyebabkan orang lain menjadi luka. Orang lain, saudara kasih dalam Tuhan, menjadi kecewa, menjadi putus asa, saudara. Menjadi tidak ada harapan. Bahkan, saudaraku, membuat orang menjadi busuk dan sampai mati, saudara. Seperti itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bibir manusia yang mengandung bisa. Begitu jahatnya, saudara, bukannya untuk menghiburkan, bukannya untuk menyembuhkan, menghidupkan, menguatkan, membangkitkan, menyemangati, tetapi adalah, saudaraku, meracuni, membusukkan, membunuh, mematikan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti itu yang dimaksudkan dengan bibir manusia atau bibir mereka mengandung bisa, kata firman Allah. Baik, kita masuk pada ayat yang ke-14 sebagai poin yang ketiga, yaitu apa? Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Saudara, mulut yang penuh dengan sumpah, apa-apa dengan sumpah, apa-apa dengan sumpah, saudara-saudara. Dan di sini dikatakan bukan saja sumpah, tetapi sumpah serapah, kata firman Allah. Artinya apa? Mulut mereka penuh dengan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan yang penuh dengan maki-makian, disertai dengan kata-kata yang bagaimana? Yang mengutuk orang dan sebagainya, saudara. Segitu jahatnya, saudaraku, sumpah serapah ini yang dilakukan oleh manusia, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Kemudian, saudara, ayat yang ke-15, poin yang ke-10 adalah kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Saudaraku, manusia tidak bisa menahan diri, tetapi kalau dia mendengar sesuatu, saudara, maka Alkitab mengatakan adalah kaki mereka cepat-cepat, saudaraku, pergi untuk apa? Menumpahkan darah orang yang kemungkinan tidak bersalah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Artinya kaki mereka cepat pergi, baik untuk melukai orang, bahkan sampai kepada membunuh orang lain, saudara-saudara. Seperti itu, tidak ada, saudara yang kasih dalam Tuhan, belas kasihan lagi, tetapi adalah kekerasan yang berujung kepada pembunuhan, pembantaian, saudaraku, terhadap manusia. Ini yang terjadi, kata firman Allah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan
ayat yang ke-16. Poin yang ke-11 yaitu apa? Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Artinya apa? Kehancuran, kerusakan, dan kemusnahan mereka tinggalkan di jalan-jalan mereka, saudara. Mereka, saudaraku, tinggalkan begitu saja. Mereka tidak mau bertanggung jawab, saudara-saudara. Apa-apa ditinggalkan, saudara-saudara. Itulah kecenderungan manusia. Tidak, saudaraku, melakukan apa yang baik, apa yang benar, tetapi adalah melakukan pengrusakan, kehancuran, pemusnahan, saudaraku. Ayat yang ke-17, saudaraku, poin yang ke-12 adalah jalan damai tidak mereka kenal. Saudaraku, artinya apa? Mereka tidak mau hidup berdamai untuk menyelesaikan persoalan. Apakah itu persoalan pribadi, sebuah organisasi atau komunitas, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mereka jauh dari kata damai, sedangkan damai itu adalah solusi jalan keluar untuk menyelesaikan semua konflik, semua permasalahan, semua perbedaan apapun yang terjadi, saudara, semua dapat selesai dengan kata berdamai. Tetapi ini, saudara, tidak mau berdamai, saudara-saudara. Itu yang terjadi, kata firman Allah. Dan ayat yang ke-18, poin yang ke-13 berkata, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudaraku, tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Tuhan pun mereka tidak takuti. Tuhan pun mereka tidak hormati, saudara. Tidak ada penghargaan, penghormatan, takut yang sesungguhnya kepada Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Inilah, saudaraku, yang dilakukan oleh mereka. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini terjadi bagi orang-orang, saudaraku, yang berada di luar kasih karunia Tuhan, yang di luar, saudaraku, Kristus, yang di luar kebenaran. Dan saudara, bukan hanya terjadi dahulu, waktu-waktu yang lalu, tapi hari ini, besok dan seterusnya, ini terus terjadi dalam dunia di mana saudara dan saya berada. Tetapi tentunya, saudara-saudaraku, berbeda dengan kita yang ada di dalam Tuhan. Sebab firman Allah katakan bahwa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita yang ada di dalam Yesus adalah ciptaan baru. Kenapa? Karena semua yang lama itu sudah dikuburkan, itu sudah berlalu, dan sekarang ini kita hidup dalam hidup yang baru. Amin. Haleluya. Mengapa? Karena Kristus Yesus Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk mengampuni, untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah kita semua, saudaraku, yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama dikatakan, semua jalan hidup yang lama, ya saudara, itu sudah dikuburkan, dan kita sekarang ini hidup dalam hidup yang baru. Amin. Haleluya. Yang kedua, tetapi kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah hidup di dalam damai dengan Tuhan, damai pula dengan sesama kita. Kenapa?
karena Yesus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan dengan Bapa di sorga di atas kayu salib. Bukan saja dengan itu, tetapi Dia telah mendamaikan pula kita dengan sesama kita pada kayu salib itu. Yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita hidup mengasihi. Saudaraku menghormati, saudaraku Tuhan mengasihi dan menghormati juga sesama kita manusia, terlebih umat Tuhan, saudara-saudara, dan hidup takut akan Tuhan. Dan saudara kita semua melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan kepada kita semuanya. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya oleh kasih karunia, anugerah dan cintanya Tuhan yang besar melalui Yesus Kristus Tuhan. Baik jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Dan saudara perhatikan kalau ada bagian-bagian dosa, saudaraku, apa yang telah saya uraikan tadi yang masih melekat pada diri saudara, maka malam hari ini ketika engkau mendengar firman ini, saudara bertobatlah. Saudara minta ampunlah kepada Tuhan. Saudara bereskan malam ini dengan Tuhan. Dan mari ambil keputusan untuk hidup benar, untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan mengikuti keinginan dosa, jangan mengikuti keinginan iblis, jangan mengikuti keinginan dunia ini, tapi ikutilah apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan bagi kita semuanya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Engkau telah berbicara kepada kami semua, Bapa. Mari Tuhan teguhkan firman-Mu dalam hati kami. Dan kalau ada di antara umat-umat-Mu dan yang mendengar firman Allah malam hari ini, pada bagian-bagian penguraian penjelasan ada dosa-dosa yang masih melekat, maka malam hari ini Bapa, Engkau melawat mereka dan menyadarkan dan memberi pertobatan kesadaran kepada mereka dan mengampuni dalam nama Yesus, melepaskan semua dosa-dosa ini yang mengikatnya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami lepaskan semua umat Allah di dalam kuasa dan otoritas daripada Kristus Yesus Tuhan yang telah mati menebus dan memberi pengampunan dosa kepada kami semuanya, Bapa. Bapa, terima kasih. Mari meteraikanlah firman-Mu Tuhan di dalam hati seluruh jemaat-Mu, Bapa, agar kami hidup menjadi hidup ciptaan baru di dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam damai sejahtera, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kami. Kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi sesama kami, melakukan semua perintah-perintah-Mu kepada kami. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara menjelaskan firman-Mu, namun Roh Kudus-Mu lah yang menghidupkan firman-Mu ini di dalam hati kami semuanya. Sebentar umat-Mu akan membawa persembahan. Berkatilah umat-Mu dan persembahannya. Kami telah menerima firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin.
Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita nyanyi pujian diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Baik jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa syafaat dan berkat pada malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat segala penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga di penghujung ibadah malam ini. Berkatilah semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah, dan berkati keluarga, oh Tuhan, Papa Billy, suami istri, Billy dan anak mereka Tuhan. Berkati bapa rumah tangga yang berulang tahun beberapa hari yang lalu dan juga ibu rumah tangga. Kiranya tangan kanan Tuhan turun atas keluarga ini, yaitu kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan tangan kirimu adalah kekayaan, kehormatan, kejayaan, kemakmuran, memberkati suami istri, kedua anak-anak dengan berkat-berkat rohani dan juga berkat-berkat jasmania. Berkatilah semua umat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam karir mereka, dalam rumah-rumah tangga umat-Mu. Berkati apa saja Tuhan yang dikerjakan, yang diusahakan, dengan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpahlah atas setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang Tuhan dalam keadaan sakit, lawatlah mereka pada malam hari ini. Baik Tuhan Pak Manik dan Ibu Manik Tuhan, juga Tuhan keluarga Ote Musu, suami istri, anak mereka Tuhan Bapa di sorga berdua Tuhan, dan juga Ibu Sumi Tuhan. Mari jamah dan sembuhkanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan mereka. Haleluya. Yang sedang dalam pemulihan, Tuhan pulihkanlah, baik Aurel Tuhan dan adik-adiknya, juga Ibu Rasmi Tuhan, dan oh Tuhan yang lain-lain Tuhan. Juga sembuhkan Ibu Tobing Tuhan. Siapa saja di antara jemaat-Mu yang kami tidak tahu, mari lawat malam hari ini dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sembuhkanlah orang-orang sakit di rumah sakit, yang ada di rumahnya Tuhan, di mana-mana saja Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi para tenaga medis, para dokter Tuhan yang berada di garda depan. Tuhan lindungi, pelihara. Berkati semua usaha pemerintah Tuhan untuk memvaksinasi seluruh warga negara Indonesia. Dan berkatilah vaksinasi-vaksinasi yang ada. Kuduskanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan-Mu. Bapa, tutup bungkus umat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Tuhan yang memagari dengan pagar-Mu, simpan taruh mereka di belakang salib Tuhan, biar mereka aman dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami mengakhiri ibadah malam ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera sukacita dan penghiburan oleh Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari mereka dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia Tuhan kepada umat-Mu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dan selamat beristirahat. Haleluya. Amin.